Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jemaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hidayah, insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di pertengahan bulan Rabiul Awal kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dimampukan untuk menjalankan rutinitas kita, wabil khusus salat maghrib berjamaah. Yang mudah-mudahan salat yang kita jalankan tadi Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal saleh untuk kita sekalian. Dan sebelum memasuki kajian, kami mengajak kepada para jamaah untuk meluruskan niat kita. Kenapa harus diluruskan? Berhubung di luar hujan, khawatir ada yang datang ke sini, wah hujan, ngaji aja deh kalau begitu ya, karena nggak bawa payung. Jadi perlu kita sama-sama meluruskan niat kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sebagai hujan yang penuh dengan rahmat, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan ternyata dengan hujan itu kita bisa tambah lama berada dalam masjid. Ternyata dengan hujan itu justru kita mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan hujan itu justru kita mendapatkan jaminan dari Allah, seperti halnya jaminan orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu. Apa ada jaminannya? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, para jamaah rahimakumullah, ini mengingat waktu maghrib ke isya ini juga pendek. Tentunya tadi kalaupun kita harus pasangkan laptop dan segala macamnya, saya sudah siapkan, tapi saya tinggal di mobil. Sepertinya kita pakai papan tulis saja nanti mungkin ya. Jadi berkaitan dengan kita sedang berada di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Mauludur Rasul dan Maulidur Rasul. Nanti beda makna antara maulud dan maulid. Ya, cuman kadang kita menggabungkan dua makna itu sebagai kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak para jamaah sekalian kita mentadabburi satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ya, saya nanti mulai mungkin lebih aktif untuk bolak-balik ke papan tulis ya. Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini langsung dimulai dengan sebuah isim mausul ya. Di antara sebelumnya walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami yu'minun, mereka mengimaninya. Siapa itu? Ada kalimat alladzina. Alladzina yattabi'un. Apa kalimat yattabi'un itu? Ittaba'a yattabi'u, betul-betul mengikuti. Ini bahasa-bahasa anak zaman sekarang, Pak. Sosmed itu kan ada follow. Ya. Mudah sekarang kita untuk mencari tahu tentang seseorang. Laki-laki senang sama perempuan, dicari Pak sosmednya, Pak. Ada yang private, maka dia harus di-follow. Setelah di-follow baru dia tahu tentang si perempuan ini senangnya apa. Dan kebalikannya, seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki katakanlah, sebelum dia tahu akan dilamar, tentu dengan cara-cara yang baik ya, bukan dengan dia sudah lama berjalannya, dia akan mencari siapa laki-laki ini. Mungkin sekarang mudah dengan sosmednya. Dia mengikuti, Pak. Dengan mengikuti itu akhirnya dia akan mencari tahu, memahami, mengenal. Nah ini pun begitu. Orang-orang yang betul-betul mengikuti, siapa yang diikuti? Ar-Rasul An-Nabiyya Al-Ummi
seorang rasul an-nabiyyul ummiyah. Ini sebelum saya masukkan ke dalam judul tema ya, bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kadang para jemaah rahimakumullah, kita ini kadang butuh momen. Dengan momen tersebut ya, kita bisa lebih dalam ya, dalam mengenali sesuatu. Ya, momen adanya balik ya. Ini ya. Baik, kita kadang butuh momen. Dengan momen itu nanti kita akan mengenal. Ada momen 17 Agustus, kita mengenal bagaimana perjuangan para pahlawan dulu, itu ya, dan lain sebagainya. Kadang momen untuk Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita mengenang kembali. Memang beda tempat, beda kebiasaan, beda budaya, Pak. Di negara kita mungkin momen Maulidur Rasul itu dengan adanya pertemuan di satu masjid, mengkaji tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali satu masjid, umumnya begitu. Nanti kita akan nemu negara-negara lain, di Mesir contohnya, masuk bulan Rabiul Awal rame Pak, dipasangin lampu-lampu, ada lampu khususnya mereka, dan majelisnya hidupnya tiap malam. Yang dibaca apa? Kitab-kitab hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini momen ya, dibuka kutubus sittah, dibuka kitab Sahih Bukhari, dibuka kitab Sahih Muslim, dibuka Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya. Kalau kebiasaan di kita dengan menghadirkan seseorang untuk memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ini dalam konteks bahasa Arab, Pak. Ada alif lam di sini. Ini menunjukkan orangnya sudah dikenal dan hanya satu orang, ini tunggal. Seorang rasul yang dia juga nabi, al-ummi. Dimaknai al-um di situ orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Padahal Rasulullah itu fatanah. Apa arti fatanah? Cerdas. Az-zaka, zakiyun. Ini nama anak zaki itu bisa dua nanti nih. Bisa zaka dari kalimat suci atau pakai zal. Ya. Kalau zal dalam teknik tajwid dia harus keluar sedikit, lidahnya keluar, namanya zal. Dan gigi atas sama bawah rapat dengan lidah keluar sedikit, itu zal. Seperti kita baca a'udzu. Kalau lidahnya nggak keluar sedikit pasti salah, karena bukan zal tapi za. Jadi kalau masih baca ta'awud dengan a'udzu jelas salah ya, karena zal itu lidahnya harus menempel sedikit dan nggak bisa mangap, Pak. Ngomong zal nggak bisa mangap, coba aja deh. Nggak bisa, dia harus nempel tuh ya. Ini kaidah tajwid dalam makhraj ya. Zaki itu cerdas, Rasulullah cerdas. Tapi untuk hal ini sebagai jawaban, Pak, kenapa Rasulullah SAW dijadikan tidak bisa membaca dan menulis? Karena kalau Rasul pintar membaca dan menulis, orang akan beranggapan ini buatan Rasulullah SAW. Tuh jelas dia pintar kok, ini Quran buatan dia. Oh dia pintar nulis kok, pintar baca kok, itu buatan dia. Maka Allah tantang ya, Allah tantang, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Bikin satu surat aja, gak ada apa yang bisa ya. Dalam kaidah grammatical Arabic, walam yakul lahu kufuwan ahad aja kan indah sekali ya. Aslinya kan walam yakun ahadun kufuwan lahu kan. Kalau kita melihat dari mubtada dan khabarnya, cuman kan
Nggak enak kalau gitu. Walam yakun lahu walam yakun walam yakun ahadun kufuwan lah. Nggak enak. Secara gramatikal dia benar, tapi dari sisi balaghahnya luar biasa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Ini jawaban. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Sifat selanjutnya, alladhi yajidunahu maktuban indahum. Di mana? Fit Taurat wal Injil. Jadi orang-orang sebelum kita sudah mengenal Rasulullah loh Pak. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka mengenal Rasulullah kenapa? Maktuban Pak. Rasul sudah terceritakan di mana? Di Taurat dan Injil. Yang sudah pernah sampai ke Yordan. Yordan dikenal dengan Petranya yang dibuat dalam film apa namanya itu, robot-robot tuh, Transformer. Ada yang hafal juga ya. Ya. Nanti ada Amman, ada Muqta. Di satu tempat nanti adanya Syajaratus Sahabi, pohon sahabat, pohon yang sudah ribuan tahun umurnya, yang itu pernah disandarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ikut pamannya ke negeri Syam. Syam itu 4 negara Bapak Ibu. Mana aja Syam itu? Yordan, Libanon, Suriah, Palestina. Ini Syam. Kita juga harus hafal itu. Iya, mana saja negara Syam itu. Sering disebutkan dalam Al-Qur'an Syam. Iya, atau sejarah-sejarah Nabi Syam. Rasul berdagang ke negeri Syam yang saat ini terbagi menjadi 4 negara tadi. Yordan, Suriah, kemudian Libanon dan Palestina. Iya. Nah, jadi Rasul pernah ikut dan dituliskan dalam sejarah. Kenapa? Ini kan membuktikan kok tumbenan Rasulullah pengen ikut. Rasul tuh nggak rewel Pak. Tapi saat itu dituliskan dalam kitab-kitab sejarah, tumbenan Rasulullah pengen ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ikutlah pamannya, dan Rasul karena masih muda diminta untuk bertanggung jawab ngejagain barang-barang itu. Dan ada seorang pendeta yang sudah menyiapkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam kitab-kitabnya dituliskan tahun lahirnya sekian sekian sekian. Pendeta ini jaga-jaga. Setiap kali ada kafilah dagang dari satu tempat, kalau bukan dari Mekah mereka biarkan. Tapi kalau dari Mekah, dari mana kafilah ini? Dari Mekah, masuk. Suruh masuk Pak. Suruh makan sambil ditatap wajahnya satu-satu. Oh nggak ada, lewat. Sampailah kafilahnya Abu Talib, ditanya udah lengkap semuanya masuk sini? Nggak, ada satu bocah tuh lagi ngejagain barang di bawah pohon. Mana anak itu? Di sana. Begitu melihat kepada sosok anak itu, bahasa kitanya Pak ngaderek-dek Pak, itu yang saya cari, bawa dia ke sini. Manil kafil, siapa yang tanggung jawab untuk anak ini? Aku, kata Abu Talib. Wa man anta, siapa engkau? Ana abu, saya bapaknya. Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Loh, tahu dari mana kalau saya bohong? Qad mata abuhu, bapaknya udah nggak ada, bapaknya udah wafat. Sampai tahu Pak demikiannya. Kalau kita sampai nggak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu nanti kita akan berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin Pak? Orang-orang sebelum kita saja, makanya nanti ada yang namanya Ahlul Kitab yang masuk ke dalam Islam, Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar, Wahab bin Munabbih, Waraqah bin Naufal. Itu mereka tahu karena dalam kitab-kitab mereka sudah disebutkan Pak. Taurat dan Injil sudah menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mohon maaf, ini saya tidak fokuskan dalam pembahasan. Ya, karena ini tugasnya Rasulullah. Rasul memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk, melepaskan
belenggu-belenggu yang melekat kepada mereka, termasuk perbudakan. Saya lanjutan kepada setelah wal aghlal alaihim. Di sini kita menjadi sebuah dasar landasan, ya, bisa kita mengkaji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu. Nah, inilah 4 ini yang kita bahas. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bihi, adapun orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Apa arti iman? Al-iman, sesuatu yang kita yakini dalam hati, ya, kita lafazkan dalam lisan, dan kita lakukan dengan perbuatan, termasuk kita mengimani apa yang kita lakukan dalam ibadah itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azzaruhu, dan memuliakannya. Kita disuruh Pak memuliakan Rasulullah. Allah saja memuliakan Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah perintahkan kita salat. Allah undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah untuk menerima perintah salat, tapi kita nggak dapat keterangan Allah itu salat, Pak. Allah turunkan wa aqimus salat. Allah perintahkan kita berzakat, turun ayatnya wa atu az-zakah. Allah perintahkan kita salat, turun ayatnya, Pak, kutiba alaikumus siyam. Ntar biasanya keluar ayat ini, Pak, barengan sama keluarnya iklan sirup marjan tuh. Kalau udah ada sirup marjan berarti bentar lagi puasa. Allah perintahkan untuk haji, turun ayatnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi untuk muliakan Rasul, Pak, Allah mulai duluan kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak santri pasti tahu yusalluna ayu fi'lin, fi'il mudhari. Ma ma'na fi'il mudhari? Apa pengertian fi'il mudhari? Sudah berhentikah fi'il mudhari itu? Belum. Terus, Pak. Terus, Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam tenses mungkin present continuous tense, akan terus. Yusallun, terus, Pak, mereka semua baru ngajak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa azzaru wa nasaruhu, dan menolongnya. Bagaimana cara menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk saat ini kita kenalkan Rasul itu kepada anak-anak kita, pribadinya, akhlaknya, ajarannya, hadis-hadisnya. Yang paling ringkas sekali sebisa mungkin dalam hidup kita pernah menghatamkan, Pak, hadis Arba'in An-Nawawi yang isinya 42 hadis. 42 ini pendek-pendek kecuali hadis nomor 2, hadis Jibril, hadis nomor 4 tentang penciptaan manusia, sama hadis nomor 6 paling tentang halal dan haram serta syubhat. Sisanya pendek-pendek. Minimal. Itu cara kita menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini. Bagaimana kita mengenalkan Rasulullah kalau enggak menceritakan bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Ustaz Happy sudah menceritakan di sini dalam Sirah Nabawiyah. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti an-nur atau cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Nih. Maka, Pak, kita masuk dalam fokus dalam temanya, bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengerucut lagi, Pak, apa yang Rasul inginkan dalam diri kita. Sedangkan Rasul saja sudah rindu sama kita. Hadisnya panjang.
tapi sering diuraikan oleh para ulama yang makna hadisnya, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu ketika Rasulullah sedang menangis, Pak. Wasuila, ma bakaita ya Rasulullah? Apa yang membuat menangis ya Rasul? Ternyata apa kata Rasulullah? Ashtaqtu bi ikhwani. Dalam redaksi lain nanti ashtaqtu bi ahbabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan kekasih-kekasihku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanuk ya Rasulullah? Loh, bukankah kami ini saudaramu ya? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? La, bukan kata Rasul. Bal antum ashabi, kalian sahabatku. Yang diaku sebagai apa? Ikhwan, saudara Rasulullah. Yang diaku sebagai ahbab, yang dicintai Rasul. Qaumun min ba'dikum, kaum setelah kalian. Yu'minu bi walam yarawni, yang beriman kepadaku meskipun mereka enggak pernah melihat aku. Kita enggak pernah melihat Rasul tapi percaya, Pak. Rasul minta kita mendatangi majlis, mendatangi apa salat berjamaah, kita mengikuti, Pak. Ya. Yang apa bisa kita lakukan setidaknya yang kita bahas malam ini dua hal saja, Pak. Kita mengikuti Rasul, yang diharapkan oleh Rasul itu adalah sebuah kesolehan amal. Kita mungkin ingat, Pak, waktu dulu anak-anak kita lahir, Pak, semua orang-orang yang apa mendatangi untuk kita mendoakan mudah-mudahan jadi anak yang saleh, salihah. Waktu kita menikah didoakan oleh orang-orang yang menengok saat kita nikah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam keadaan kebaikan. Cuman kadang kitanya, Pak, yang lupa. Kita lupa sebagai seorang suami tidak mendidik istri kita dengan baik. Kita lupa dengan doa-doa semoga menjadi anak saleh tadi. Kita nggak mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh atau salihah. 2 hari kemarin saya berturut-turut dalam kajian sirah, dalam kajian Maulid Rasul di yang kemarin SMP, kemarin lusanya SMA dan SMK. Saya tes, Pak. Yang hari Rabu dan Kamis nih. Berarti lusa ya, kemarin lusa dan sebelumnya. Yang Rabu di SMP saya panggil seorang anak kelas 9, ketua kelasnya maju. Saya minta, Pak, buka surat 19. Surat apa 19? Maryam. Dia buka dari sini, Pak, dari sebelah kiri. Gak kebagian. Kamu suruh teman kamu panggil siapa? Panggil temannya. Gak bisa. Panggil lagi temannya. Dapat, Pak, 19. Dibuka. Nah, inilah 19. Halaman 19. Ini real nyata, Pak. Ternyata kita hari setelahnya pun begitu. SMA, maaf saya gak sebutkan nama sekolahnya ya. Saya panggil yang SMK, yang SMA, sama soalnya. Buka surat 19. Karena di situ ada harfut tahajji, harful muqatta'ah yang paling panjang. Kaf, ha, ya, ain, sod. Saat ketemu pun yang dibaca kahaya aso. Ya. Kita dulu didoakan oleh orang-orang agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, tapi kita lupa mendidik bagaimana agar saleh dan salehah. Sedangkan indikator saleh dan salehah minimal bisa sholat, bisa ngaji. Ya. Cuman kadang kita sebagai seorang suami, seorang bapak kadang lupa karena tanggung jawab sebagai seorang suami mencari nafkah, bekerja, sehingga kita nggak mengecek anak kita sudah bisa sholat atau belum. Anak perempuan kita sudah bisa sholat atau belum. Ya. Sedangkan kalau kita nanti dalam buka surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, ada satu pembahasan tentang umur manusia di angka 40, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau sudah usia 40, di antara doanya wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku ya Allah. Karena kalau kita coba hitung, kalau kita mengikuti gaya Rasulullah menikah di usia 25 dan langsung hamil istri kita di usia yang sama, maka ketika kita umur 40 tahun, anak kita umur berapa?
15. Itu batas akhir seseorang sudah menjadi akil. Baligh maksudnya, sudah batasan terakhir menjadi baligh. Al-bulugh, ya, dalam fikih disebutkan batas akhir bulugh itu 15 tahun. Kalau usia 15 tahun kita belum bisa menghantarkan anak-anak kita salat dengan baik, kita kena Pak dosanya Pak. Ya. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita nanti ingin mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita lupa nggak memikirkan anak-anak kita. Rasul aja mikirkan kita umatnya. Tapi kadang kita nggak mikirkan anak-anak kita, yang penting sekolahnya tinggi, sekolahnya berhasil, nanti pekerjaannya berhasil, pekerjaannya bagus, gajinya bagus, selesai. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 9, apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraqu min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut orang-orang itu meninggalkan keturunan yang lemah. Iya, kadang kita takut. Duh, nanti kalau saya wafat, anak saya nanti gimana ya hidupnya ya? Anak saya udah jadi orang atau belum ya? Anak saya tinggalnya bagaimana ya? Itu yang kita takutkan. Padahal yang lemah di sini lemah dari sisi akidah. Lemah dari sisi akidah. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita, anak-anak yang tidak tahu rukun iman itu apa. Banyak Pak sekarang ini, Masya Allah. Kita tes anak-anak SMA aja nggak apal rukun iman, nggak apal rukun Islam. Bahkan kemarin kita tanyakan kemarin, ini ketika menceritakan tentang tadi Al-Injil wa Taurah, kan Nabi Isa menyatakan dalam surat 61 ayat 6, ini juga basyirah tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Saya tes, ada yang tahu nggak Ahmad ini siapa? Ada yang ngacung Pak, maju. Waktu itu kebetulan pas saat saya hadir di situ datang juga calon anggota dewan namanya Ahmad Rusmin Nuryadin. Iya. Waktu maju, Ahmadnya Ahmad siapa? Ahmad, saya terusin Rusmin Nuryadin. Rusmin Nuryadin, nah itu tuh orangnya. Bukan Ahmad Hambali ya Pak? Ahmad Hambali malah dia nanya. Ternyata Ahmad dan Muhammad dengan orang yang sama pun anak kita masih bingung. Maka sangat wajar kalau kita sadar ya, kita paham nih, di negara kita kok banyak sih aliran sesat tapi laku. Kayak di Bogor ini, Masya Allah Pak. Ya, saya di kabupaten mulai 2015 kebetulan di Komisi Hubungan Luar Negeri. KTP saya kota, cuman saya nyangkutnya malah di kabupaten. Ya, baru 2020 ya di kota, tapi saya menjadi kecamatan karena sudah tercatat di kabupaten. Saya sekretaris umum di Kecamatan Bogor Barat. Yang di kabupaten 2015, 2016, 2017, 2018 tiap tahun kami pasti datangin Pak tempat yang diduga aliran sesat. Ya, zaman Gavatar mungkin masih diingat Gavatar dulu tahun berapa? 2016. Gavatar tuh. 2017-nya ada sebuah pesantren di Taman Sari. Yang ini bikin produk tertentu, santrinya banyak. Produk pemahaman tentunya ya. Selanjutnya juga begitu. Ini kan kita Ahmad Mossadegh, Bogor ini banyak Pak. Kenapa? Karena tadi kadang kita nggak takut anak kita saat kita nggak ada, nggak kuat untuk pondasi akidahnya, kita nggak paham, kita nggak takut. Kadang lebih takut nanti anak kita makan apa, pekerjaannya apa. Waktu pagi saja, ayo cepat kamu bangun, nanti terlambat. Sekolah yang kita pikirkan, tidak takut terlambat untuk sholat subuhnya. Iya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan apa sebelum wafatnya? As-salat, as-salat, as-salat. Salatnya. Ya. Dan kami tanya lagi waktu itu, bagaimana teknik cara agar bisa salat khusyuk? Dari mana mulainya? Ada yang menjawab dari
penataan hati, apa dan segala macam. Kalau bagi saya yang diajarkan guru kami, justru memulai salat khusyuk dimulai dari mana? Dari luar, dari wudunya dulu. Wudunya dulu. Sedangkan wudunya anak-anak kita ini kadang gimana? Ya, udah cepat kakinya begini doang, udah selesai udah. Ya. Artinya setan udah lebih mudah sholatnya, nggak usah digangguin lagi, wudunya jadi berantakan, kan begitu. Ngapain diganggu lagi sholatnya? Wudunya saja sudah tidak sah, wudunya tidak sempurna. Padahal kata Rasulullah, asbighil wudu, sempurnakan wudunya. Tapi dari sholat wudunya saja sudah nggak sempurna, maka bagaimana mungkin sholatnya mau khusyuk? Ya. Jadi para jemaah rahimakumullah, kalau kita mau mengikuti bagaimana Rasulullah SAW, satu tadi masalah sholatnya. Saya sepertinya pernah menyampaikan juga di sini ya, berkaitan dengan masjid nih. Bagi yang masih aktif bekerja, sibuk sana sini, meninggalkan masjid setempat, meninggalkan masjid dekat rumahnya, silahkan Pak, tinggalkan. Silahkan sibukkan dengan apapun itu. Tapi ingat, masjid terdekatlah yang nanti menjadi masjid transit sebelum dimasukkan ke liang kubur kita kan. Ya. Silahkan mau kosongkan masjid ini, mau sibuk, maaf saya kerja, saya sibuk, tinggalkan silahkan. Tapi masjid inilah nanti yang menjadi tempat terakhir sebelum kita masuk ke liang kubur kita. Maka yang disampaikan Rasulullah SAW apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan hidup sesukamu, hidup semaumu. Tapi ingat, ujung akhirnya engkau akan menjadi seorang mayit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Rasulullah saja mengalami yang sama. Ya, Rasul itu tidaklah sama seperti kalian. Qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya. Kalaupun Rasul wafat, apakah akan kembali untuk kepada kekufuran? Ya. Jadi yang pertama, cara kita mengikuti Rasulullah SAW yang paling dekat adalah itu tadi. Rasul ketika turun wahyu pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang diminta apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasul mulai dari kerabat dulu, Pak. Maka kita kenal yang masuk Islam pertama siapa? Khadijah. Lalu orang terdekatnya Abu Bakar. Abu Bakar mengajak sahabat terdekatnya Uthman. Rasul mengajak ponakannya, sepupunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, yang terdekat. Maka terdekat dari kita kalau mengikuti gaya Rasulullah siapa? Anak-anak kita, pasangan hidup kita. Kita perhatikan bagaimana sholatnya, kita perhatikan bagaimana puasanya. Kok kita punya anak perempuan udah 8 hari nggak sholat ya? Kenapa teh? Kok belum sholat? Kenapa? Kita tanya, Pak. Ya. Kita persiapkan anak-anak kita yang menjelang baligh. Kakak udah tahu belum cara mandi junub kayak gimana? Bapak apaan sih? Loh, kamu akan mengalami fase itu, nak. Kalau kamu nggak bisa mandi, gimana nanti sholatmu? Kalau si anak-anak kita yang dititipkan di Tembalang-Bangam Pendidikan Islami, mungkin diajarkan itu. Tapi yang anak-anak itu kita asuh setiap harinya, belum tentu anak itu paham. Dimulai dari wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari keluargamu dulu. Dan ingat doa-doa orang-orang dulu yang mendoakan kita, mendoakan anak-anak kita, semoga menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka kita jangan lupa sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita untuk menjadi saleh dan salihah. Karena setinggi apapun mereka dalam pekerjaannya nanti, tapi kalau mereka enggak saleh, enggak bisa, Pak, memberikan dampak yang baik untuk kita. Enggak bisa mereka akan menolong kita. Ya. Yang kedua, kita pahami bahwa indikator kesolehan tadi minimal salat dan baca Qur'annya, Pak. Sesekali kita cek, Pak, bacaan salat anak-anak kita. Terlebih kita memulai dari diri kita. Kita cek, Pak, bacaan Quran anak-anak kita. Terlebih ya kita mulai dari diri kita. Bagaimana mungkin kita mau mengajak pada anak-anak kita untuk bisa baca Quran kalau kitanya belum bisa? Oke, kalau kita belum bisa, jangan sampai anak kita sama seperti kita. Titipkan
Carikan ustadznya. Ustadz, tolong ajarkan anak saya biar bisa baca Quran ya Ustadz ya. Karena membayar berapapun untuk itu Pak, tetap dia mendapatkan hasilnya nanti untuk kita Pak. Tapi berapapun yang kita keluarkan misalkan untuk hal-hal yang sifatnya karir, modal dan segala macam, bisa jadi nggak kembali Pak untuk kita ya. Satu hal yang kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit bi thalath, seorang mayit akan diikuti oleh 3 hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya akan ikut, hartanya akan ikut, amalnya akan ikut. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang Pak, yang 1 akan terus menemani. Apa yang pulang? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya yang selama ini dia banggakan juga akan pulang Pak. Berapa waktu lalu saya minta ada seorang ketika sudah masuk ke liang, saya minta anak laki-lakinya mana, turun nak, ikut bantu. Enggak mau, takut. Padahal saya tahu betapa bangganya bapaknya kepada anaknya ini. Di dunia saja untuk nolong enggak bisa Pak ya. Padahal betapa bapaknya sudah mengeluarkan enggak sedikit untuk anak ini dan bangga sekali dengan anaknya ini ya. Wa malu, hartanya juga akan pulang Pak kembali. Harta sebanyak apapun memang bisa berdampak dan kita bawa ketika kita jadikan sebagai amal soleh. Tapi harta yang ditinggalkan itu kan nggak bisa Pak. Udah selesai. Itu harta di tengah-tengah kita, 1 nanti menjadi harta yang bisa menjadi amal soleh, 2 nanti menjadi wasiat, 3 menjadi waris. Kalau kita tinggalkan semua, tergantung nanti siapa yang menerimanya. Wa amaluhu, amalnya akan terus menemani Pak. Amal-amal itu yang menerima. Daqaiqul akhbar, kitab Daqaiq juga menyebutkan nanti bagaimana apa yang bisa menyelamatkan kita dari alam-alam kubur, salah satunya bacaan Quran ya. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran tentang 2 hal salat tadi. 1 surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat, hati-hati, maka muncul di generasi di selanjutnya nanti generasi mereka yang mengabaikan salat. Dan ini terbukti sekarang Pak, betapa anak-anak kita ini Masya Allah wattaba'us syahwat, mengikuti syahwat. Qurannya ada dalam surat Al-Furqan 25 ayat 30, wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, duhai Allah, kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang disia-siakan. Sedangkan Quran nanti jadi apa, dalam hadis arba'in disebutkan hujjatun laka aw alaika, Quran bisa menjadi pembela sekaligus penghujat kita. Sebagai konklusi Bapak Ibu para jamaah sekalian, dengan disampaikannya kita kepada bulan dilahirkan dan diwafatkan Rasulullah SAW yang kadang menjadi momen pengingat kita tentang Rasulullah, mari kita jadikan apa yang disampaikan Rasul, apa yang dinasihati Rasul, minimal untuk kita, untuk keluarga kita, bisa kita jadikan sebagai suri tauladan betul-betul. Dan mulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadikan diri kita suri tauladan untuk diri kita agar diikuti oleh anak-anak kita. Jangan nyuruh ke anak sholat, sholat, nggak sholat masuk neraka loh. Jangan begitu karena anak kita. Tapi gandeng tangannya, ayo nak kita ke surga bersama dengan sholat berjamaah. Ayo nak kita ke surga bersama dengan membaca Quran bersama. Karena surat Al-Tur nanti menyampaikan orang-orang yang beriman dan diikuti anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki diri kita dan Allah mampukan kita untuk terus memperbaiki diri agar kita layak diakui sebagai barisan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.